Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam keadaan sehat, saya nggak berhenti mengangkat tradisi lisan orang Betawi. Dari 1-2 buku yang saya tulis memang berisi ceritaan-ceritaan dari lingkungan seputaran Betawi dalam kurun waktu tertentu. Kali ini saya mau angkat cerita dari buku saya. Buku yang saya bikin dan tidak banyak dicetak, berjudul Ceritaan Tercecer di Masa Pandemi. Judulnya Kisah Si Dudung. Dikisahkan, diceritain di sini, baru masuk bulan ke-6 pandemi, Dudung sama bininya mulai gelisah. Yang paling khusus, yang rewel, yang cerewet adalah bininya. Sering ngobrol, selalu nggak ada titik temu. Kenapa? Karena persoalannya bagaimana menghidupi hari-hari, tapi ada duit. Sementara udah 6 bulan Dudung nggak keluar, saya orang bego, main HP, ngelamun dan seterusnya. Suatu ketika Dudung kaget karena dia dijapri sama bininya. Mungkin bininya udah kesel ngajak ngomong. Japriannya ya cukup bikin Dudung ya berpikir. Kata bininya, kan udah 6 bulan di rumah aja, nggak ada niat mau nyari duit ya bang. Orang-orang nggak punya kerjaan juga banyak, tapi tetap aja jalan keluar, ada usaha nyari duit. Begitu kata yang dia baca dari HP-nya, japrian dari bininya. Baru meletek terang tanah udah muncul. Bininya saat itu emang lagi nginep di rumah emaknya. Akhirnya Dudung juga kasih kabar jawaban. Pantau, pasar pan ditutup. Emang di situ kalau mau nguli gampang dan banyak teman. Kantor teman udah pada tutup, susah ketemu. Kalau mau dagang, dagang apaan? Banyak orang berhenti dagang. Dagang makanan? Orang udah hemat. Ada bansos dan juga ke kantor-kantor sekarang udah bawa makanan dari rumah. Itu pun yang boleh keluar dengan izin dan surat keterangan. Udah semua mentok. Jadi bagaimana? Dudung merasa tertekan setelah mengetik jawaban untuk WA bininya. Dudung mikirin WA dari bininya. Sampai lewat lohor, terasa tuh badan meluang, hilang nafsu makan, dan ada gejala stres karena mikir. Umur udah gocap, badan nggak punya kekuatan kayak orang muda, beresiko kalau jalan sono kemari. Belum tentu dapat duit. Tapi dia bersyukur masih ada temen-temennya yang transfer sekedar buat manjangin hidup. Hal ini buat bininya nggak dihitung karena berat. Hidup cuma sekarang ngandelin kayak gitu. Akhirnya sikap tegas ditetapkan. Pastiin deh apa yang mau dilakonin. Dudung kirim japrian ke WA bininya. Baik deh, ntar saya jalan buat nyari duit. Tapi bolak-balik rumah pasti ada resikonya. Pemerintah udah kasih tahu kalau corona tiap hari nambah. Daripada terkena risiko corona, saya bakal pergi nyari duit.
nggak balik-balik dulu. Pas dapet, saya transferin, pinjam rekening teman. Nanti pas dapat duit gedean, saya tes corona. Kalau negatif, saya pulang. Kalau positif, paling saya dibawa ke rumah sakit. Gak usah mikir biaya. Dan kalau mati kena corona, juga bakal diurus sama pemerintah. Jadi nanti tuh tunggu kabar aja dari saya. Cukup panjang WA Dudung buat bininya. Dudung udah nekat, nggak pusing dengerin omongan bininya lagi. Pakai dijapri pak, lewat WA segala. Dudung tetepin sikapnya, bakal ke rumah, bakal keluar rumah setelah hampir nggak pernah keluar rumah 6 bulan belakangan ini. Kira-kira juga Dudung jalan, tapi nggak tahu mau kemana. Dia jalan sejalan-jalannya. Dia nitip kunci pintu ke tetangganya, bilangin salam, kalau bininya datang kasih aja kuncinya. Tetangganya dan temen-temennya bingung, Dudung udah seminggu hilang, nggak ada kabar beritanya. Begitu juga bininya, agak balik-balik. Misteri ini nggak kebuka sampai COVID kelar. Dudung kabarnya terkena COVID, dimakamin di pemakaman khusus. Tapi Dudung sempat ngirim duit lewat rekening temennya buat bininya, sampein salam dan minta maaf. Terima kasih ya udah nemenin saya sekian tahun. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di sorga nanti. Begitulah cerita dari apa yang terjadi di masa COVID lalu. Semoga ada hikmah, kesabaran, ikhtiar, dan tawakal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.